Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kehidupan newbie yang pastinya selalu berkreasi serba-serbi, apapun itu bosku. Oke, di tangan saya ada servisan handphone Xiaomi Redmi 6A ya kalau nggak salah ya. Iya, 6A. Dan kasusnya tidak bisa ngecas bosku. Oke, sebentar. Oke teman-teman, sudah lihat tadi, jadi nggak bisa ngecas, nggak ada bar baterai, nggak ada apa itu, tanda petir tidak ada ya, tanda mengisi tidak ada juga. Oke, untuk membongkarnya teman-teman harus pakai ejector seperti itu, lalu SIM-nya dilepas ya, pakai toolkit SIM ejector. Oke, dan buka untuk back casingnya. Lebih bagusnya pakai tools. Ada toolsnya ya yang warna biru. Atau kalau misalkan kukunya kuat, pakai kuku boleh. Oke, seperti itu ya toolkitnya yang berwarna biru itu. Ya, dicongkel-congkel, diseset, langsung dapat ya. Oke, seperti itu. Ada lagi toolsnya. Apabila sudah dapat seperti ini, ya. Oke, apabila sudah dapat seperti ini dalamannya. Di sana ada bekas SIM ya. Terus pakai lakban itu biar konektor baterai dan konektor fleksibel dari apa itu ya? Dari PCB bawah ya, atau dari konektor LCD itu biar nggak copot, makanya dipakai lakban seperti itu ya, biar presisi. Oke, dan sekarang kita buka baut-bautnya ya, dan kita akan fokus untuk di fleksibel, untuk papan PCB bawah ya. Nah, seperti ini. Dikarenakan kasusnya tidak bisa charging, jadi kita akan fokus dulu di papan PCB yang bawahnya ya, yang bawah. Oke, seperti ini. Dicongkel ya, pakai apa itu, saya itu pakai cutter ya, congkelnya pakai cutter. Oke, penampakannya seperti ini. Konektor yang tidak bisa ngecas. Kita fokus dulu di konektor ya. Yang mudah-mudahan cuma di konektor ya. Jadi jangan sampai di jalur-jalur yang lain. Mudah-mudahan cuma di konektor. Oke, diperjelas di sini untuk konektornya. Ya, kita cek di sini konektor apakah ada yang berbeda. Ya, dan setelah dicek ternyata ada, teman-teman bisa lihat di sana ya, sudah di zoom, sudah difokus. Jadi kelima jarum pin-pinnya itu tidak nempel ke papan PCB. Jadi itu masalahnya. Ya, bisa lihat nggak? Oke, dilihatin ya di sana untuk ya di sini retak ya. Jadi solderan yang jarum-jarum pin-pin yang kelima pin itu yang di konektor itu lepas, retak-retak dari papan PCB bawahnya. Oke, di sini saya akan coba untuk menyolder ulang. Oke, mudah-mudahan dengan disolder ulang itu beres ya. Dan kalau misalkan saya seperti ini, kalau misalkan punya servisan easy mudah-mudah easy peasy,
Saya suka mengasih servisan ini secara gratis. Ya, jadi di solder seperti ini. Kita akan solder ulang. Kelima pin-pin jarum-jarum pinnya disolder biar nempel ke papan PCB-nya ya. Oke, jangan lupa pakai dulu fluk. Tadi ngebul-ngebul pakai fluk ya. Biar si timahnya gampang nempel. Ya. Oke, setelah itu biasanya saya suka menambahkan timah di kaki-kaki apa ini? Kaki-kaki penguat ya, kan ada 4 tuh. Dan di sana disolder, ditambahin timah untuk menguatkan ya, biar konektornya kuat menempel ke papan PCB ini. Sekuat-kuatnya. Biasanya saya suka seperti itu kalau misalkan servis ya. Oke, mohon maaf itu mata soldernya jelek ya. Jadi apa ya? Susah panas. Mata soldernya sudah jelek ya, harus diganti. Jadi untuk melelehkan timah itu harus agak-agak ke atas gitu ya. Jadi timah gulungnya sampai meleleh. Oke, teman-teman bisa ya. Bisa melakukannya sendiri di rumah kalau misalkan punya HP dan tidak bisa ngecas. Dan kalau misalkan tidak nempel untuk pin-pinnya, gampang sekali ya. Disolder aja. Bang, gimana kalau misalkan nggak punya solder gitu kan? Pinjam ke tetangga. Bang, gimana kalau tetangga nggak punya? Belilah. Murah kok. Cuma berapa ya solder itu ya buat yang kayak gini-gini ya. Jadi teman-teman nggak perlu ke tempat servis, apa-apa ke tempat servis, apa-apa ke tempat servis ya. Soalnya kalau sekarang di kehidupan sekarang apa-apa gadget ya, serba elektronik. Mulai dari handphone, TV, menanak nasi elektronik, magicom kan. Untuk ngejus, untuk memblender sayuran, bla bla bla. Pakai mixer. Mixer itu buat bolu ya. Pakai blender maksudnya. Terus lampu, terus vacuum cleaner, semuanya serba elektronik. Jadi teman-teman harus paham ya, harus paham setidaknya sedikit lah ke elektronik. Dan saya akan jelaskan untuk elektronik ya, seputar handphone dulu ya. Jadi teman-teman biar tahu gimana sih kalau misalkan handphonenya tidak bisa ngecas, analisanya seperti apa. Ya, analisa awal itu cek dulu konektor. Kalau misalkan konektornya seperti ini, gampang sekali, cek aja pakai multitester. Dan saya ini nggak pakai multitester ya, soalnya saya udah tahu nih pasti fix nih ya, dan 100%, 100%, dan cukup untuk disolder ulang aja untuk jarum-jarum pinnya. Oke, dan setelah beres dibaut ulang ya. Lebih bagusnya sih itu dilem untuk papan PCB-nya biar merekat ke frame. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak punya lem, langsung aja dibaut seperti ini ya, dikarenakan dibaut juga udah kuat. Oke, jangan lupa subscribe, like, share ya. Ya. Oke. Di sana ada tulisan mengisi dan ada 17% ya. 17%. Oke, kita cek di bar baterai dan ternyata di sana udah ada tanda petir ya. Indikator petir ada ya. Mohon maaf bosku, saya ngeditnya ini di HP ya, pakai KineMaster, jadi nggak terlalu kelihatan nih.
Padahal ini udah difokus ya. Ya intinya ini sudah ngecas. Oke. Oke, 17%. Udah ngecas ya. Berhasil nih bosku. Oke. Dan dikarenakan servisnya itu easy ya. Mudah-mudah. Jadi saya akan kasih untuk servisan ini gratis ke konsumen ya. Oke, ya kali-kali kasih gratis biar berkah ya. Ya nanti juga bakal keganti sama AdSense ya. Gaji YouTube bosku. Oke, apabila sudah beres pasang kembali untuk backdoornya ya. Back casing, maaf, back casing ya, bukan backdoor. Backdoor itu pintu belakang ya. Back casing ya, casing belakang. Oke, apabila sudah dipasang untuk back casingnya, pasang juga untuk SIM dan micro SD-nya. Oke, seperti itu ya. Bang, gimana kalau misalkan konektornya sudah rontok dan sudah rusak? Ya ganti, konektornya ganti. Ya, seperti itu. Kita cek. Oke, dan saya dikasih tahu untuk polanya seperti itu. Jadi saya bisa ngecek dalemannya ya. Saya akan cek dalemannya. Ini versi Xiaomi Redmi berapa gitu kan, modelnya berapa, RAM-nya berapa, internalnya berapa. Oke, di tentang ponsel di sini sudah tertulis ya. Nama perangkatnya Redmi, nomor modelnya Redmi 6A. Versi Android 8 ya. Oke, betul ya, Redmi 6A. Atau nama modelnya M1804C3CG. Itu biasanya suka ada di back casing ya, suka ada. M1804C3CG itu biasanya suka ada di back casing. Aduh, RAM-nya berapa itu lupa. Oh, RAM-nya cuma 2 GB. Kecil ya. Ya maklum ini handphone Xiaomi jadul-jadul ya. Kalau sekarang Redmi itu, Xiaomi itu mengeluarkan yang mantul-mantul. Ada yang RAM-nya 6 GB, RAM-nya 8 GB, internal 128, sudah ada banyak ya. Oke. Sudah bisa ya, sudah ngecas ya. Di sana sudah kelihatan 14% mengisi. Di sana ada tulisan mengisi. Iya. Dan di bar baterai juga ada ya. Mengisi ya. Ada tanda petirnya, bosku. 13 menit 30 detik. Oke. Gampang. Oke, apabila sudah beres, tinggal dikasih ke yang punya ya. Kasih aja gratis. Oke bosku, mungkin sampai di situ. Gampang banget. See you next video. Salam newbie. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis.